Halo geng, selamat pagi. Pagi-pagi ngopi. Oh ya geng, Eh, hari ini aku pengen membahas tentang masalah siklus makanan yang ada pada kehidupan aku, yang masuk keluar masuk gitu. Yang kadang-kadang kan bisa membuat kita menjadi gemuk ataupun bahkan tetap kurus. Dan ternyata geng, dalam kehidupan ini setelah aku benar-benar pikirkan, ternyata ya aku baru sadar untuk dalam tubuh aku gitu geng, sesuatu hal yang mengenai makanan yang berfungsi masuk ke dalam perut gitu, semuanya itu aku rasakan banget ada perubahan loh geng. Perubahan yang besar banget, perubahan yang tidak pernah aku rencanakan, bahkan aku sikluskan, bahkan aku bikin schedule gitu untuk makanan agar tubuh aku tetap seperti ini loh geng. Dan aku belakangan ini geng, gak tahu juga sih, di sosmed aku banyak banget keluar gitu video-video yang mentor-mentor tentang kesehatan, bagaimana kita membuat tubuh kita itu tidak gemuk, bagaimana membuat tubuh kita itu berisi, bagaimana membuat masukkan protein begini, ini begitu, makan ini begini, makan itu begitu. Kadang kan geng, kebanyakan mentor juga bisa bikin kita pusing juga, karena mentor A ada bikin katanya gula sih nggak apa-apa begini. Mentor B, gula sih jangan gini. Mentor A katanya sambil olahraga tuh gini nggak boleh. Mentor B, sambil olahraga gini boleh. Siklusnya sama, beda. Ternyata di sini setelah aku pikirkan geng, ternyata semua itu adalah siklus pada tubuh kita sendiri yang bagaimanapun berbeda-beda. Mungkin yang dirasakan oleh mentor itu adalah untuk diri dia sendiri ya kan. Jadi geng, masalah makanan ataupun kesehatan ataupun pembentukan badan gitu, banyak banget sih aku nemukan mentor-mentor yang bagus-bagus sih, tapi bikin kita bingung juga kan, kita ngikutinnya gimana. Dan aku pikir lagi, mungkin aku akan mencari mentor yang pembicaraannya itu sesuai dengan tubuh aku. Jadi yang gini ya, tubuh aku kan kayak gini aja, gak gemuk banget, tidak kurus banget. Aku itu punya siklus perubahan loh geng, dalam tubuh aku yang tidak pernah aku rencanakan. Terutama itu perubahan makan pagi geng. Biasa kan aku makan pagi itu waktu aku kerja ya, aku makan pagi banyak. Dan aku makan siang, makan sore, sehari 3 kali loh geng, bahkan 4 kali. Itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, enak, enjoy. Dan aku agak gemukan, naik berat badan ya kan. Dan ternyata geng, semakin bertambah usia, yang aku rasakan itu tubuhku itu menolak sendiri dengan berbagai macam makanan yang pengen aku makan. Menolak sendiri loh geng. Menolaknya tuh kayak gini, saat ada makanan, malas ah. Tidak ini banget, seperti orang kan kadang-kadang yang nafsunya besar itu, ada makan ini, bakso, enak, ini enak. Padahal aku kalau untuk beli-beli kan ada aja sih uangnya. Tapi geng, tubuhku secara alami, secara natural melakukan penolakan pada bagian makanan, bukan makanan tertentu aja ya geng. Tapi begini loh, di saat aku merasakan udah kenyang, aku udah merasakan kenyang pak, ada lagi datang makanan yang enak banget dan mahal banget. Perasaanku, otakku, pikiranku, dan nafsuku serta mulutku mengunci semua. Gak pengen.
Kenapa jadi gak pengen? Semua karena siklusnya pada perut. Seolah-olah perut itu berbicara, udah penuh, aku udah full, jangan makan lagi. Nanti kapasitasnya akan pecah gitu. Itu sih seolah-olah ya, seolah-olah dari perut sih berbicara begitu. Saat aku bertemu dengan teman-teman lama gitu, kok kamu begini-begini aja? Kok kamu gak gemukan banget? Kok badan kamu tetap begini? Kok badan kamu tidak ngecok banget? Kok katanya badan kamu ideal banget. Ya gue bilang, aku tidak ada istilah diet. Bahkan ada yang bertanya kan, diet ya? Makan apa? Enggak, gue bilang. Aku geng, kalau masalah keseharian aku di makanan itu aku it's okay. Sekarang itu makan pagi aja aku udah nolak, bener-bener nolak. Hati aku, perut aku, kalau aku makan pagi aku bisa bawaannya muntah gitu. Ini bukan petanda mah ya geng, tapi memang penolakan dan pembiasaan, dan akhirnya terbiasa. Dan sehingga akhirnya aku makan itu cuma satu hari itu satu kali, itu pun siang ataupun sore. Ya pasti 24 jam itu aku ada makan ya satu kali. Tapi kadang-kadang sih kalau memang sudah satu hari, 2 hari, 3 hari aku makan satu hari sekali, kadang-kadang ada waktunya aku akan makan satu hari 2 kali atau 3 kali gitu. Ya pasti itu tidak tiap hari gitu. Tergantung mood dan nafsu juga sih. Ya kenapa ada perubahan begini aku juga nggak tahu geng. Tidak tahu banget. Bahkan sekarang ini geng, mulutku aja udah mulai menolak kayak ada makanan yang gorengan. Sumpah, ada gorengan pun, biasa dulu aku kalau makan gorengan ya geng, banyak banget. Sampai 10, sampai 20, oke, enak. Tapi sekarang ini geng, dengan bertambahnya usia ya, aku ngelihat gorengan aja gak kepengen. Bukan ada pemaksaan ataupun ada intimidasi dari hati aku untuk tidak memakan ya, tapi memang secara naluri, secara natural, aku mau nolak untuk makan makanan berminyak yang dijual-jual di pinggir jalan. Kalau di rumah juga sama, kadang-kadang aku di rumah makan makanan pun kadang-kadang aku yang direbus ya, bahkan yang mentah itu kalau sayur ya dibikin kimchi. Dan aku geng memahami sih pada siklus aku, dan aku juga takut sebenarnya kalau kenapa ada perubahan pada diri aku yang membuat aku makan satu kali sehari aja. Aku takut itu akan menjadi mah kan. Ternyata setelah 1 tahun lebih ya ini, nggak ada proses mah, nggak ada apa, dan perut aku tetap bergelambir kok, tetap besar, tapi ya pastinya itu berkurang, lemaknya berkurang ya, menuju pengurusan kali ya, karena kurang makan kali, atau kurang gizi kali. Aku gak tahu juga gengnya, yang pasti siklus pada tubuh aku itu bisa berubah sendiri. Bahkan kalau dulu kan aku juga suka banget minum yang manis-manis gitu. Bahkan 24 jam itu sampai malam, sampai jam 12 malam, suka banget juga yang manis-manis. Dan sekarang secara natural juga mulut aku ini berasumsi dan mengurangi sendiri manis. Mengurangi sendiri tentang gula, geng. Makanan-makanan manis yang bergula. Jadi sekarang itu aku cuma waktu pagi aja minum yang manis-manis sambil ngopi ya. Itu aja geng. Jadi sekarang itu pagi. Setelahnya itu cuma air putih aja lagi. Mungkin ini juga yang membuat tubuh aku menjadi rileks ya. Dan hasilnya geng, di saat aku makan 1 hari sekali, kita kan kalau kenyang, kalau makan 1 hari sekali itu aku ya, ini untuk aku ya, aku kadang-kadang sampai 2 piring ya makan. Itu kalau lagi mood. Tapi kalau tidak mood, aku makan ya oke makan untuk memenuhi kebutuhan perut aku dan nafsu aku. Paling aku makan 1 piring itu pun dikit gitu. Ya pastinya tuh ada sayur ya geng. Di situ geng, setelah makan sedikit dan dan akhirnya ternyata geng di sini aku tidak pernah ada merasakan ngantuk ya.
Karena dulu-dulu kalau aku makan banyak banget gitu, sebentar-bentar setelah aku makan, aku ngantuk, bawaannya pengen tidur. Padahal belum 1 jam 2 jam langsung blank, langsung blank otak aku. Dan sekarang ini geng, masalah makanan aku pun berangsur menjadi sedikit-sedikit. Aku nggak tahu juga kenapa geng. Tidak ada juga pemaksaan dalam naluri aku bahwa aku harus diet, bahwa aku harus makan sedikit, nggak ada. Cuma ini alami ya, terjadi perubahan gitu. Dan makannya pun menjadi sedikit geng. Dan makan makanan yang bergoreng pun ataupun bakwan ataupun apa gitu juga menjadi lebih sedikit. Biasanya kan aku lebih banyak ya. Jadi ya pastinya itu berkurang geng. Jadi di sini efek yang gue rasakan itu adalah tidak pernah ngantuk lagi loh geng. Kalau siang itu ya aktivitas aku jalan terus. Karena di sini mungkin karena perut ya. Soalnya yang aku rasakan itu kalau aku ngantuk itu karena kita kekenyangan, karena perut kita itu bekerja kan, memproduksi makanan yang kita makan kan. Jadi di sini geng, kalau kita makan banyak itu kadang-kadang sampai 3 jam ya aku merasa rasa nggak bisa bergerak gitu. Itu kan karena proses ya dalam perut. Dan akhirnya setelah jam ke 4 jam udah mulai normal lagi, enak gitu. Badan terasa enteng. Jadi sekarang itu geng, aku makan sedikit-sedikit itu 1 hari cuma sedikit juga. Dan akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi seolah-olah itu aku sedang berpuasa ya geng. Jadi di sini tuh jadi geng, tubuh aku itu relax, enak, bergerak enak, pikiranku pun jadi lebih fokus geng. Jadi geng, momen perubahan yang tidak pernah aku paksakan terjadi juga pada diri aku. Dan ternyata seiring bertambahnya usia ada juga orang yang berubah dengan sendirinya, ada juga yang tidak berubah. Jadi semuanya itu adalah tergantung kondisi tubuh kita masing-masing dan alam bawah sadar kita mungkin kali ya. Jadi geng, selamat beraktivitas, selamat pagi, dadah, kopi.